Izin memperkenalkan diri, nama saya Ihya Gulam Halim, NPM 22130537178. Di sini saya akan menjelaskan bilangan pengolahan data dengan materi bilangan pecahan dan desimal. Baik, bilangan pecahan merupakan salah satu bilangan yang sering kita jumpai dalam pelajaran matematika. Dalam bahasa Inggris, pecahan berarti fraction yang berasal dari bahasa Latin, yaitu fractus, yang artinya rusak. Maka pengertian dari bilangan pecahan adalah bagian dari satu keseluruhan dari suatu kuantitas tertentu. Secara matematis, bilangan pecahan dapat disimbolkan dengan A per B, bilangan A sebagai pembilang dan bilangan B sebagai penyebut. Adapun pecahan bilangan itu terbagi menjadi pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan bentuk desimal, serta persen dan per mil. Yang pertama ada pecahan biasa. Pecahan biasa dapat berupa pecahan murni ataupun pecahan tidak murni. Apabila nilai pembilang lebih kecil daripada nilai penyebut, maka itu disebut dengan pecahan murni. Contohnya yaitu 1/2, 3/4, 5/6, dan lain sebagainya. Sementara itu, apabila nilai pembilang lebih besar daripada nilai penyebut, maka itu disebut sebagai pecahan tidak murni. Contohnya yaitu 3/2, 5/2, 11/6, dan lain sebagainya. Adapun cara penyelesaian untuk penjumlahan dan pengurangan yaitu dengan cara menyamakan penyebutnya. Di sini ada soal 1/2 ditambah 3/4. Maka cara penyelesaiannya yaitu disamakan dulu penyebutnya, yaitu 4. 4 dibagi 2 itu hasilnya 2. Kemudian dikalikan dengan 1. Maka untuk bilangan yang pertama itu 2/4. Kemudian ditambah dengan 4. 4 dengan penyebut 4 dibagi dengan 4 itu hasilnya 1, kemudian dikalikan 3. Maka menghasilkan 3/4. Jadi 2/4 ditambah 3/4 itu hasilnya 5/4. Dan yang di bawah ada soal tentang pengurangan. Dengan soal 4/3 dikurang dengan 1/6. Maka cara penyelesaiannya sama, yaitu disamakan dulu penyebutnya, yaitu 6. 6 dibagi 3 hasilnya 2, kemudian dikalikan 4. Maka menghasilkan angka 8. Jadi untuk angka yang pertama yaitu 8/6. Kemudian dikurang dengan 6 dibagi 6 itu hasilnya 1, kemudian dikalikan dengan 1, maka menghasilkan 1/6. Jadi hasil dari 8/6 dikurang 1/6 yaitu 7/6. Kemudian yang kedua ada pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang memuat campuran bilangan bulat dan pecahan murni. Contohnya yaitu 1 1/2, 3 1/4, 7 5/6, dan seterusnya. Adapun cara untuk merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran yaitu dengan cara membagi pembilang, kemudian sisanya itu menjadi pembilang, kemudian dengan penyebut yang sama. Di sini ada contoh 13/5. Maka 13 dibagi 5 itu menghasilkan 2, kemudian sisa 3. Kemudian 3 itu maka kita jadikan sebagai pembilang dan penyebutnya tetap yaitu 5. Maka menghasilkan 2/3/5. Kemudian yang ketiga ada bentuk desimal. Bentuk desimal adalah suatu pecahan dengan penyebut khusus. Cara penulisan bentuk desimal menggunakan tanda koma sebagai pemisah antara bilangan bulat dengan pecahan. Pada bentuk desimal kita mengenal aturan pembulatan. Adapun cara untuk
membuat bilangan pecahan biasa menjadi pecahan desimal, yaitu pembilang dibagi dengan penyebut. Di sini ada contoh soal 2/5. Maka 2 dibagi 5 menghasilkan 0,4. Masuk selanjutnya, yang nomor 4 ada persen dan per mil. Pecahan dengan penyebut 100 disebut dengan persen, sedangkan jika penyebutnya 1000 maka disebut dengan per mil. Adapun cara untuk mengubah pecahan biasa ke persen dan per mil yaitu dengan mengubah penyebutnya menjadi 100 atau 1000. Di sini ada angka 7/25, maka kita jadikan penyebutnya itu menjadi 100, maka dikali 4. Pembilang dikali 4 dan penyebut dikali 4. 7 dikali 4 menghasilkan angka 28, sedangkan 25 dikali 4 menghasilkan 100, maka menghasilkan 28/100 sama dengan 28%. Adapun untuk menjadikan per mil yaitu menjadi penyebutnya 1000, maka kita tambahkan 0 di belakangnya menjadi 280/1000 menjadi 280 per mil. Kemudian masuk ke materi yang selanjutnya yaitu tentang bilangan desimal. Bilangan desimal adalah bilangan yang diperoleh dari hasil pembagian suatu bilangan dengan angka 10 atau pangkatnya, yakni 10, 100, 1000 dan seterusnya. Adapun rumus bilangan desimal yaitu seperti bilangan bulat. Bilangan pada pecahan desimal juga memiliki nilai yang tergantung pada tempatnya bilangan, yaitu 0,1234. Maka 0,1234, 0 sama dengan satuan, 1 sama dengan 1/10, 2 sama dengan per 100, 3 sama dengan per 1000 dan seterusnya. Cara untuk membulatkan bilangan desimal yaitu dengan membawa ke satuan terdekat, yakni dengan dihilangkan apabila nilai bilangan desimal tersebut ada di bawah 5, yaitu angka 4, 3, 2, 1, dan menarik pada angka satuan di atasnya apabila bilangan desimal tersebut bernilai 5 atau lebih, yaitu di angka 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian di sini ada contoh soal penjumlahan bilangan desimal yaitu 15,2 ditambah 25/36. Cara penyelesaiannya yaitu koma sebagai patokan. Jadi bilangan bulat dijumlahkan dengan bilangan bulat, kemudian bilangan yang di belakang koma itu dijumlahkan dengan bilangan koma itu sendiri yang menghasilkan 40,56. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.